welcome back again. Selamat datang kembali di video tutorial bahasa Inggris berbasis otak kanan. And at this moment, we are going to study the continuation, kelanjutan dari video sebelumnya tentang the secret of pronunciation. Jadi rahasia tentang pengucapan yang selama ini banyak orang mengalami kendala. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pola pengucapan untuk huruf A, di mana di situ ada pola penyebutan huruf A itu sendiri, kemudian A menjadi O, A menjadi E, A diayun ya seperti E, dan A dibaca E, dan seterusnya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas huruf selanjutnya, huruf vokal selanjutnya, yaitu huruf I. Yang kita tahu dalam banyak studi, dalam banyak pelajaran, huruf I dibaca I. Tapi faktanya, but in fact, we do not read I ya for I. Jadi faktanya kita tidak selalu membaca huruf I itu bacanya I. Nah, saya kasih contoh beberapa kata yang nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan cara pengucapan dari setiap kata tersebut. Ya, yang pertama adalah I dibaca I. Jadi ini yang jujur nih, I dibaca I gitu ya. Nah, I dibaca I, teman-teman, itu kalau dia berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri itu contohnya seperti apa nih? Contohnya nih, duduk, sit. Sit ya. Ya, kemudian sedikit, bit, kemudian besar, big, kemudian menggali, dig, dan seterusnya. Jadi huruf I dibaca I, teman-teman, itu kalau dia berdiri sendiri ya, dig, sit, bit tadi ya, kemudian fit, fix, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, pola huruf I dibaca I atau diayun ya, I. Contohnya yang pertama adalah tadi sit, duduk. Nah, ketika kata sit yang duduk ini di akhir huruf, maksud saya di akhir kata tersebut ada huruf E, maka bacanya jadi site. Jadi situs, site, website. Ya kan? Karena di ujungnya ada huruf E. Sit jadi site. Nah, kemudian tadi sedikit, bit. Ketika di ujung kata tersebut ditaruh huruf E, maka jadi diayun, yaitu bite, artinya menggigit. Nah, ya kan? Kemudian contoh selanjutnya, setelah huruf I diayun atau dibaca I gitu ya. Tadi sudah saya memberikan beberapa contoh, dan saya berharap Anda juga bisa mencari contoh-contoh yang lain yang selain tadi saya sebutkan. Please try to find out some words that can be pronounced ya. Tadi mau yang I atau yang I. Jadi silakan dikasih contoh-contoh lain dari versi Anda sendiri. Kemudian yang ketiga, pola huruf I dibaca E. Ya, I dibaca E itu kalau setelah huruf I ketemu huruf R. Contoh apa? Burung, bird. Pertama, first, ya kan? Bird, first. Kemudian apa lagi? Ketiga, third. Kemudian apa lagi? Kotor, dirty atau dirt, dan seterusnya. Jadi pola ketiga, huruf I dibaca E itu ketika ketemu di depannya huruf R. Oke? Nah, jadi huruf I itu ada 3 pola cara pengucapan. I dibaca I dibaca I, dan I dibaca E. Nah, teman-teman sudah dapat polanya nih. Jadi bisa dipastikan nanti ketika Anda baca satu kosakata, Anda sudah bisa menerka-nerka. Nih kira-kira I-nya dibaca apa nih? A dibaca I, dibaca I, atau dibaca E, dan seterusnya. Nah, jadi 2 kata sudah saya jelaskan ya, 2 huruf maksud saya sudah saya jelaskan bagaimana pola-pola penyebutannya di setiap kata yang berbeda. Nah, tadi A sudah,
ada 5 cara pengucapan, kemudian sekarang I ada 3 cara pengucapan dengan pola yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, itu adalah huruf U. Yang kita tahu huruf U bacanya adalah U. A, I, U. U, ya. Nah, huruf U itu cara bacanya yang pertama, U dibaca A. Ya, jadi U dibaca A. Kapan U dibaca A? Nah, U dibaca A, ya, itu pada saat U-nya berdiri sendiri. Ya, seperti but, shut, ya kan? Kemudian apa lagi? Under, ya. Nah, kemudian U dibaca di ayun, ya. U, jadi U gitu. Ya, misalnya university. Ya, jadi dia memang ada beberapa pengecualian sih ya. U, ya, university. Kemudian apa lagi tuh? U dibaca E. Ya, U dibaca E itu kalau dia ketemu huruf R. Ya, contoh kayak misalnya nurse, nurse, ya kan, nurse, kan tulisannya nurse kan, dibacanya nurse. Nah, itu huruf U. Kemudian berikutnya adalah E. Nah, huruf E, ya, itu dibaca yang pertama polanya adalah E dibaca I. E dibaca I itu kalau dia huruf E-nya ada 2. Contoh misalnya C, kemudian meet, ya kan. Nah, jadi E-nya ada 2, maka dia dibaca huruf I. Nah, kemudian yang berikutnya huruf E dibaca E. Itu kalau berdiri sendiri. Misalnya meet tadi kan dibaca I karena ada 2 huruf. Sekarang meet jadi met. Untuk bentuk keduanya meet, met, met. Kemudian bed, ya kan. Kemudian set dan seterusnya. Nah, jadi huruf E dibaca I kalau ada 2 huruf double, ya. Kemudian huruf E dibaca E kalau dia berdiri sendiri. Nah, kemudian huruf E itu dibaca U kalau dia ketemu huruf W. Misalnya new, su, ya, sew, ya kan. Nah, dan seterusnya. Jadi pola huruf E itu ada 3, dibaca I, dibaca E, dan dibaca U. Nah, A, I, U, E. Nah, sekarang terakhir huruf O. Huruf O itu pola penyebutannya ada O dibaca O kalau berdiri sendiri seperti top. Ya, kemudian apalagi stop, top kan puncak, stop berhenti, dan seterusnya. Itu O dibaca O. Kemudian yang kedua, penyebutan huruf O selain O itu sendiri adalah apa? E. Ya, jadi O dibaca E kalau ketemu huruf R. Misalnya dokter, ya kan, profesor, ya kan, dan seterusnya. Jadi O dibaca E. Nah, kemudian teman-teman, setelah teman-teman menguasai bagaimana pola-pola dari huruf vokal ini, nantinya teman-teman akan mulai bisa menerka nih kata ini dibacanya huruf apa, seperti apa bunyinya. Kalau teman-teman sudah tahu tadi pola dari A sampai O, A, I, U, E, O. Jadi ini penting banget teman-teman kita pahamin supaya kita pada saat penyebutan kita tidak usah takut, tidak usah ragu. Salah nggak apa-apa. The more you make mistake, the more you learn. Jadi semakin banyak kita bikin salah, semakin banyak kita belajar. Ya, remember that we learn from our mistake. Jadi kita belajar dari kesalahan kita. Jadi jangan pernah berharap belajar tidak pernah salah. Jadi jangan takut salah. Ucapkan saja. Ketika itu benar, berarti Anda meningkat kemampuannya. Tapi ketika itu salah, nggak apa-apa. Setelah itu Anda evaluate, Anda perbaikin apa yang salah dari apa yang Anda ucapkan. Jadi intinya untuk bisa melatih pengucapan ini, teman-teman, kita harus percaya diri. Kita nggak boleh takut salah. Jadi ucapkan saja. Tadi pola-polanya sudah saya sampaikan, ada 5.
huruf vokal aja yang kita harus fokuskan untuk pronunciation atau penguasaan pengucapan. Karena huruf konsonan itu ya tidak perlu kita harus bisa menyebutkan satu persatu, karena faktanya di dalam kata dia tidak berubah gitu. Contoh misalnya huruf D ya, di ya, itu kan dalam kata misalnya kan boneka doll ya kan tetap aja doll, enggak diol gitu ya. Jadi abaikan dulu huruf konsonan, fokus ke huruf vokal yang sudah saya jelaskan, 5 huruf vokal tersebut dengan polanya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk melatih pronunciation dan ketemu pola-pola yang nanti akan menjadi rumusan bagi teman-teman ketika nanti membaca satu kosakata di buku, di media-media yang lainnya. Okay, I think that's enough for this topic. Thank you very much for your attention. See you on next videos. Good luck.